Hai semua, selamat datang di video pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Kira-kira apa ya teks prosedur itu? Selamat menyaksikan video ini hingga selesai. Nah, jadi teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Misalnya, kalau kalian ingin memasak mie instan, jadi kalian bisa melihat langkah-langkah atau prosedur yang ada di bungkus belakang mie instan tersebut. Teks prosedur diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu teks yang memuat cara penggunaan alat, benda, atau sejenisnya, kemudian teks yang memuat cara melakukan suatu aktivitas, dan teks yang berisi kebiasaan atau sifat tertentu. Tujuan dari teks prosedur itu sendiri adalah untuk membantu seseorang memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. Jadi, teks prosedur itu istilahnya adalah untuk memandu seseorang agar bisa melakukan sesuatu dengan lebih baik lagi. Selanjutnya ada ciri-ciri teks prosedur. Untuk dapat membedakan dengan mudah teks prosedur dengan teks lainnya dapat dilihat melalui ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin ataupun paragraf. Nah, biasanya teks prosedur itu berbentuk poin-poin yang berisikan langkah-langkah kegiatan. Setiap poin berkaitan dan menunjukkan urutan langkah yang harus dilakukan. Namun, ada pula teks prosedur yang berbentuk paragraf dan tidak menggunakan angka sebagai urutan. Contohnya, langkah yang menggunakan angka yaitu 1, 2, 3. Kemudian langkah yang menggunakan dalam paragraf itu misalnya ke-1, ke-2, ke-3, ataupun yang pertama, yang kedua, dan seterusnya. Yang kedua, menggunakan kalimat saran dan larangan. Nah, jadi kalau kalimat saran ini tujuannya untuk mengarahkan seseorang melakukan sesuatu agar mendapatkan hasil yang baik. Sedangkan kalimat larangan yaitu agar seseorang tidak melakukan langkah yang salah. Kemudian yang ketiga, disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Jadi, langkah-langkahnya itu harus sistematis dan runtut. Setiap langkah harus dijelaskan secara detail agar pembaca dapat memahami langkah yang akan dilakukan. Yang keempat, berisi informasi yang bersifat objektif. Nah, jadi teks prosedur itu benar-benar berdasarkan percobaan atau analisis. Jadi bukan bersifat hayalan penulis semata ya. Jadi benar-benar ada ataupun kita lakukan seperti itu. Kemudian yang terakhir dari ciri-ciri teks prosedur yaitu terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan atau langkah prosedur. Nah, jadi jika kalian menemukan atau menjumpai langkah-langkah pada suatu kemasan makanan ataupun benda, nah itu merupakan ciri dari teks prosedur. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kata kerja imperatif. Contohnya berakhiran kan, i, dan partikel lah. Misalnya, siapkan, hindari, pakailah, dan panaskan. Nah, itu ada partikel lahnya, ada akhiran kan, dan ada akhiran i. Kemudian yang kedua, menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik bahasan. Kata teknis bisa juga disebut dengan sebagai istilah yang digunakan dalam teks prosedur yang berkaitan dengan isi teks yang dibahas.
Misalnya kalau kita membahas tentang tema pendidikan, maka kata teknisnya yaitu misalnya disiplin, rajin, pandai. Nah, jadi seperti itu kata teknisnya, disesuaikan dengan topik bahasan ataupun teks yang kita buat. Kemudian menggunakan kata penghubung atau konjungsi temporal. Nah, kata hubung atau konjungsi temporal ini adalah kata hubung yang menjelaskan hubungan waktu dari dua hal atau peristiwa yang berbeda, serta bersifat kronologis atau urutan waktu. Misalnya, kemudian, selanjutnya, setelah itu, dan lalu. Yang keempat, menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang bersifat membujuk seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Contohnya, marilah menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga. Dan selain itu, kalimat persuasif biasanya banyak kita jumpai pada iklan-iklan yang ada di TV. Selanjutnya, menggunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai. Nah, jadi kalian jelaskan material yang akan digunakan dalam teks tersebut, termasuk juga ukuran ataupun jumlah. Hal ini terutama dalam teks prosedur berupa resep dan petunjuk penggunaan alat. Misalnya, 500 gram daging sapi, 1000 ml santan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah verba material dan tingkah laku. Verba material adalah sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik, seperti haluskan bumbu, tuangkan santan, dan tindakan lainnya. Verba tingkah laku ini dilakukan dengan ungkapan ya, jadi seperti kita memerintah seseorang. Lalu ada macam-macam teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Teks ini berisi langkah-langkah yang sederhana, umumnya hanya terdiri atas 2 hingga 4 langkah. Contohnya, prosedur mengoperasikan setrika atau menyalakan komputer dan menyalakan TV. Kemudian yang kedua yaitu teks prosedur kompleks. Nah, teks ini terdiri atas banyak langkah yang tiap langkahnya berkaitan dengan langkah lainnya. Contohnya, prosedur pembuatan KTP ataupun mendaftar sekolah. Nah, itu kan cukup banyak langkah-langkahnya, seperti menyiapkan foto atau memfotokopi rapot dan sebagainya. Selanjutnya ada struktur teks prosedur. Yang pertama yaitu pengantar atau pembuka. Teks prosedur umumnya diawali dengan judul yang merupakan inti dari kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian dilanjutkan bagian pengantar berupa kalimat interrogatif sebagai pembuka teks sebelum masuk ke topik yang dibahas. Misalnya, bagaimanakah cara mencuci tangan yang baik dan benar? Itu merupakan kalimat interrogatif. Tapi pada bagian pengantar ini bersifat tentatif, jadi tidak selalu ada dalam setiap teks prosedur. Yang kedua yaitu material. Nah, pada bagian ini berisikan bahan-bahan, alat-alat atau material yang diperlukan dalam kegiatan ataupun membuat sesuatu. Nah, kalau kalian mau memasak makanan, akan dijelaskan bumbu dan bahan apa saja yang akan digunakan. Kemudian, kalau ingin melakukan sesuatu, akan dijelaskan alat-alat yang disiapkan sebelum memulai kegiatan. Nah, yang ketiga yaitu langkah-langkah. Nah, bagian ini berisikan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan teks prosedur. Tahapan ini harus dilakukan secara runtut dan tidak boleh ada tahapan yang terlewat ataupun tertukar. Dan yang terakhir yaitu simpulan. Setelah selesai melakukan kegiatan sesuai tahapan, di akhir teks prosedur terdapat simpulan kegiatan. Bagian ini berupa kalimat atau paragraf yang menjelaskan hasil yang didapat setelah melakukan setiap
langkah kegiatan. Pada bagian ini juga terdapat saran dan tanggapan penulis. Nah, demikianlah pembahasan mengenai teks prosedur. Semoga bisa dipahami. Semangat belajar dari rumah dan sampai jumpa.